Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatih. Nama saya Fathul Marif. Dan nama saya Eva Aulia. Kami dari Kelompok 5. di sini kami akan menjelaskan. materi tentang Mengenai simple present beserta contohnya. Jadi di simple present tense itu ada yang namanya verb SIS. Tapi masih banyak yang belum tahu. Kapan menggunakan verb SIS? Gimana sih cara penggunaannya? Apakah hurufnya ditambah S atau ditambah ES? Mari kita bahas. Oke, di sini ada rumus kalimat verbal dari simple present tense. Kenapa sih yang ditulis cuma kalimat verbal? Karena verb SIS hanya ada di dalam kalimat verbal simple present tense. Dan itu pun hanya ada di dalam kalimat positif. Jadi kalimat negatifnya, kalimat pertanyaannya itu tidak ada lagi di verb SIS. Rumusnya itu subjek ditambah verb one atau verb SIS ditambah objek. Bila mana kita menggunakan verb one, untuk subjeknya kita akan menggunakan I, you, we, they, dan benda jamak lainnya. Maka untuk penambahannya dia menggunakan verb one atau verb 1. Bila mana kita menggunakan verb S atau IS, kita menggunakan subjeknya dengan she, he, it, dan benda tunggal atau benda 1. Kita pasti menggunakan verb SIS. Gimana sih cara menggunakan verb S atau IS? Mari kita bahas selanjutnya. gimana sih cara mengubah verb one menjadi verb S atau IS. Gini caranya. Ketika akhir sebuah kata yaitu SS, SH, CH, X, Z, dan O, maka akan ditambah dengan IS. Contoh, akhir kata yaitu SS, yaitu miss, artinya kangen, maka akan ditambah dengan IS. Jadi Mrs. Yang kedua yaitu SH. Contohnya wash, maka akan ditambah dengan IS. Jadi washes. Selanjutnya CH yaitu watch, maka akan ditambah dengan IS, dibacanya watches. Next, X, contohnya fix, maka ditambah dengan IS menjadi fixes. Next, Z, contohnya bus, menjadi ditambah IS menjadi basis. Selanjutnya O, contohnya go, ditambah IS menjadi goes. Aturan dan cara selanjutnya yaitu ketika akhir sebuah kata terdapat huruf konsonan dan Y, maka akan ditambah dengan IS. Tapi ada syaratnya. Ini Y harus dirubah dengan huruf I. Contohnya, study. Nah, di sini huruf sebelum Y ada huruf D. Huruf D termasuk huruf konsonan. Maka Y yang ada di sini harus dirubah menjadi I dan ditambah IS. Maka jadinya studies. Studies. Selanjutnya yaitu by. Apakah by Y-nya bisa dirubah dengan I? Tidak. No. Kenapa? Karena sebelum huruf Y terdapat huruf U. Huruf U adalah huruf vokal. Maka kita tambahkan dengan huruf S saja. Menjadi bais. Bais. Selanjutnya yaitu aturan yang akan
dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Aturan yang kedua, selain aturan di atas, kita hanya cukup menambahkan S saja. Seperti contohnya, works. Kita hanya menambahkan S menjadi works. Dan yang kedua, take. Kita hanya menambahkan huruf S menjadi takes. Dan yang ketiga, drink. Kita hanya menambahkan huruf S saja menjadi drinks. Dan yang terakhir, huruf play. Kita hanya menambahkan satu huruf S saja menjadi plays. Kenapa Y-nya tidak kita tambahkan menjadi IS? Karena di belakang huruf Y terdapat huruf A. Sedangkan huruf A itu huruf vokal. Maka kita hanya cukup menambahkan huruf S saja. Ada catatan teman-teman. Untuk have, bentuk verb S dan IS itu berbeda. Bukan HS, melainkan has. Jadi verb have dari verb SIS itu has, bukan HVS. Jadi contohnya, she HVS, no, tapi she has. Saya akan memberikan contoh pengucapan kalimat yang berakhiran S, ES, dan have. Contoh dari ES. Fatul goes in the field. Contoh dari S, Linda sings on stage. Contoh dari have, we have delicious bread. Terima kasih. Oke, sekarang kita latihan soal. Teman-teman bisa bantu jawab. Soal yang pertama, number 1. Ronnie go bla 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 to the gym with my friends. Kita lihat subjeknya, Ronnie. Ronnie itu hanya satu. Maka kita merubah verbnya itu menjadi verb S atau IS. Contohnya seperti ini. Go. Kita lihat go. Go akhir dari kata go itu huruf O. Berarti O itu huruf vokal. Maka kita tambah, nah benar sekali. Kita hanya menambahkan E dan S. Jadi jawabannya Ronnie goes to the gym with my friends. Itu number 1. Next, number 2. Ronnie and Elsa go bla 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 to the gym. Kita lihat subjeknya lagi. Ronnie and Elsa. Ada dua subjeknya, ada 2 orang. Berarti kalau 2 orang itu udah termasuk jamak. Lebih dari 1 itu termasuk banyak. Maka kita tidak perlu lagi merubah ke verb S atau verb IS. Jadi kita tinggal ganti saja. Ronnie and Elsa go to the gym. Begitu untuk number 2. Oke guys, kita lanjutin number 3. The baby cry bla 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 all night. Kita lihat di sini ada huruf Y, sebelumnya ada huruf R. Apakah ini termasuk verb SIS? Karena di sini ada huruf R dan R ini huruf konsonan, maka Y ya di sini kita coret jadi I. Jadi di sininya jadi cry ditambah IS. Jadi the baby cries all night. Oke, kita lanjut nomor 4. Number 4. Eva blush bla 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 when she's beautiful. Teman-teman boleh jawab di kolom komentar ya. Nih, di sini ada akhiran kata SH. Teman-teman boleh jawab di kolom komentar. See you next session.